Gimana Pak Kris kabarnya? Baik sekali Pak Eko. Pak Eko gimana kabarnya? Baik juga. Lama nggak jumpa ya kita ya. Betul. Sama-sama profesi satu hotel, Iya, tapi beda departemen. Betul. Tapi yang penting kita bisa kolaborasi. Betul. Iya. Ya ini Pak Kris, ngomong-ngomong pemirsa ataupun pendengar ini kepingin sekali ilmu dari Pak Kris masalah tentang bartender. Ingin dibagi-bagi bersama-sama. Ya. Gimana sih Pak Kris awalnya kok tertarik menjadi seorang bartender ini? Awalnya Pak Eko, sebenarnya saya ini nggak tertarik Pak Eko. Karena dari kecil kita kan nggak pernah tahu, masa sih kita punya cita-cita menjadi seorang bartender. Betul. Nah, malah saya itu terpikir kalau saya itu ingin menjadi seorang koki. Iya. Karena koki itu kayaknya asik ya, chef. Chef. Udah gaji gede, kemudian pintar bikin makanan. Nah, otomatis untuk jenjang karirnya mungkin lebih bagus ya. Tapi ternyata bartender ini nggak kalah keren. Menarik ya. Nah, karena satu, dia pasti punya koneksi banyak. Iya. Kemudian yang kedua, awet muda Pak. Wah, Karena kita selalu bergaul dengan anak-anak yang muda. Nah, yang milenial sekarang. Nah, istilahnya milenial sekarang ya. Nah, itu. Jadi akhirnya saya mulai tertarik. Nah, apalagi dengan melihat minuman-minuman yang saya lihat, wah, minuman ini kok keren ya, kok enak ya. Gimana sih caranya? Kok bisa mahal ya? Gitu. Wah, itu betul. Nah, akhirnya saya terjun, ternyata loh, bikin ini sebenarnya nggak mahal gitu. Hanya dengan berbagai campuran yang murah saja. Nah, dengan standar ukuran yang pas saja udah kelihatan. Wah, Chris, saya lanjut untuk kira-kira apa sih susahnya menjadi seorang bartender? Susahnya banyak sekali Pak, susahnya. Tapi itu berimbang dengan rasa senang ya. Iya. Karena nggak mungkin kita hidup susah terus Pak. Betul. Nah, mungkin yang pertama kita susahnya adalah adaptasi dengan lingkungan yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Ya, lingkungan bar itu seperti apa. Nah, ternyata lingkungan bar itu cukup menarik ya. Karena satu, kita bertemu dengan orang-orang yang high class, ya. Kemudian orang-orang yang berpikiran luas. Luas. Jadi kita harus bisa mengimbangi cara pikir mereka. Nah, di situ juga kita ketemu dengan rekan-rekan yang misalnya kerjanya yang luar biasa. Iya. Otomatis kita juga harus beradaptasi untuk mengimbangi. Termasuk juga shift malam ya terkadang ya, untuk di bar ini. Nah, betul sekali. Karena nggak ada bar itu buka pagi Pak. Iya, betul. Nah, otomatis kita harus adaptasi lingkungan di situnya. Yang kedua mungkin kita harus memahami ya, memahami tentang karakter minuman yang begitu banyak sekali jenisnya. Mulai dari non alkohol sampai alkohol semuanya ada. Karena apa? Kalau selama kita memahami karakter minuman, kita bisa mencampur minuman apapun itu. Ya. Karena ada beberapa bahan minuman Pak Eko yang tidak bisa dicampur dengan bahan B misalnya gitu. Jadi saya berikan rumus A tambah B tambah C, hasilnya harus A, B, C. Tidak boleh A, B. C-nya kemana? Hilang. Oh, berarti salah satu unsur nggak boleh hilang. Betul. Semuanya harus saling melengkapi Pak. Oh iya. Nah, entahkah itu ada melengkapi di warna ya, kemudian melengkapi di rasa atau melengkapi di aroma, itu semuanya harus punya. Nah, tidak boleh. Seperti saya kasih contoh nanti, misalnya kita membuat minuman tentang minuman jus wortel, tomat, kira-kira bahan buah apa lagi yang bisa cocok dicampur dengan dua jenis buah ini? Buah itu. Kira-kira Pak Eko ada ide nggak? Mungkin saya campur nanas coba Pak. Nanas ya? Oke. Untuk bisa menilai itu, mari kita bayangkan sama-sama. Kita makan wortel, tomat, kemudian nanas Pak. Nah, kira-kira yang dominan itu rasanya yang apa Pak Eko? Biasanya saya merasa kecut ini Pak, kayak asam gitu. Betul, karena ada jeruk sama nanas. Nanas kan asam juga. Otomatis rasa dari wortel itu akan berkurang atau kalah istilahnya. Nah,
di situ percuma dong kalau kita membuat minuman kalau rasanya tidak keluar atau tidak ada efeknya di situ, otomatis ya sia-sia. Kenapa kita nggak buat minuman jus nanas aja gitu? Nah, di situnya Pak Eko. Jadi otomatis kita harus mengenal karakter dari masing-masing bahan itu tadi. Kemudian kecepatan Pak Eko. Kecepatan. Kita harus, tantangannya adalah kecepatan karena kita minuman itu tidak bisa terlalu lama dalam proses pembuatannya. Ya. Apalagi ditunggu tamu, customer. Nah, tamu datang pasti haus. Iya. Ya, otomatis nggak mungkin dong kita bikin minuman dia order 15 menit baru nyampe gitu loh. Meskipun itu hanya minuman jus atau iced tea, nah, masa sampai segitu lamanya gitu. Nah, otomatis nggak mungkin. Jadi kecepatan, yang kedua adalah ketepatan dalam artian takaran. Ya. Takaran itu nanti akan berpengaruh secara langsung pada minumannya. Yang ketiga adalah fokus. Ya, selain dari kecepatan, ketepatan, sekarang fokus. Fokus ini kadang-kadang gini Pak Eko. Seringkali kafe itu keadaan ramai sekali. Ramai, banyak pengunjung, customer ya. Nah, kita juga pasti banyak orderan. Nah, bagaimana kita dalam situasi banyak tamu, ya, kemudian kita juga banyak orderan, tapi kita tetap komunikasi dengan tamu, tetap memberikan pelayanan terhadap tamu, meskipun sambil membuat minuman. Nah, itu bukan hal yang mudah juga. Kadang-kala kita sudah fokus dengan membuat minuman, kita lupa dengan tamu. Tamu minta tolong, mas, kita abaikan. Atau dibalik, kita saking enaknya ngobrol dengan tamu, kita lupa ada orderan apa. Lupa apa yang dipesan tamu tadi. Betul. Akhirnya minumannya jadi kurang sempurna nanti. Ada salah order lah istilahnya kayak gitu. Kemudian sikap yang paling diutamakan adalah tetap humble atau istilahnya rendah hati Pak. Karena dalam artian rendah hati ini kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari orang-orang hebat. Itu. Baik. Masih bersama Denem Podcast, belajar perhotelan makin mudah. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Kris, kira-kira apa sih kesan atau himbauan Pak Kris untuk kaum muda yang ingin menjadi bartender atau penerus generasi kita ini? Untuk generasi muda yang ingin menjadi seorang bartender, sebenarnya yang pertama adalah jangan takut ya. Jangan takut. Bartender itu keren. Bartender itu sama seperti artis sebenarnya Pak. Dalam sebuah outlet. Karena dia selalu ketemu dengan langsung dengan tamu. Ya. Kemudian dia selalu interaksi dengan tamu. Dia juga bisa langsung menghadapi komplain mungkin ya. Nah, di situ. Nah, yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah kemauan. Teman-teman atau sahabat harus punya kemauan apabila menjadi seseorang yang diinginkan, misalnya bartender ini ya, kita ngomong bartender. Nah, di situ Anda punya kemauan. Yang kedua adalah belajar dan belajar. Karena tidak hanya belajar di dalam satu tempat, belajar itu bisa di mana aja. Apalagi sekarang dunia yang sudah luar biasa seperti ini, otomatis jangan pernah berhenti belajar dalam ilmu, mengikuti perkembangan. Utamanya ilmu bartendernya. Nah, yang berikutnya saya ingin berpesan juga, tumbuhkan rasa keingintahuan yang luar biasa tentang semua jenis minuman. Sekarang kan sudah sering kali ada tren minuman ya kan? Nah, dulu ada pernah ya minuman apa ya, dalgona. Oke, sempat booming juga. Tapi setelah orang-orang bisa membuat minuman, akhirnya dalgona itu akan meredup ya. Sehingga apa? Orang tidak begitu interest. Karena apa? Dia mampu bikin gitu loh. Nah, disitulah. Makanya itu yang harus saya sampaikan pada teman-teman atau sahabat Denem ya, selalu berinovasi ya dan mengikuti perkembangan yang ada. Itu pesannya. Baik. Masih bersama Denem Podcast, belajar perhotelan makin mudah.